Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 2. Materi kisah keteladanan Wali Songo bagian 2. Ada 9 Wali Songo, diantaranya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. 3 Sunan, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang, sudah dibahas pada video yang lalu. Kali ini kita akan membahas Sunan Derajat sampai Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan putra Sunan Ampel. Ia wafat pada tahun 1552. Mendirikan pesantren di desa Derajat, kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Adapun cara dakwah Sunan Derajat menekankan keteladanan dalam perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mocopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Sunan Kudus. Sunan Kudus putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Dalam Kesultanan Pemerintahan Demak, ia menduduki sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi. Sunan Prawoto penguasa Demak dan Adipati Jipang Panolan pernah menjadi muridnya. Peninggalan terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat tahun 1550. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Dakwah Sunan Giri selain di Jawa juga ke wilayah timur Indonesia. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delian. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, Syekh Subakir. Berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan seperti wayang kulit dan tembang Solo. Tembang Solo Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul dianggap sebagai karya Sunan Kalijaga. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria putra Sunan Kalijaga. Ia adik ipar Sunan Kudus. Sunan Muria tempat tinggalnya di Gunung Muria, utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti. Adapun sasaran dakwah Sunan Muria diantaranya para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah putra
Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kasultanan Cirebon. Anaknya Sunan Gunung Jati bernama Maulana Hasanuddin berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, kemudian menjadi Kasultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik, yaitu ikut bermusyawarah dengan para wali lain. Demikian 9 wali songo. Yuk, kerjakan tugas mandiri pada buku kalian. Jawablah soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1, memberikan keteladanan yang baik dengan bermusyawarah dengan wali lain, ciri-ciri dakwahnya Sunan. Nomor 2, pesantren yang berada di Kecamatan Paciran, Lamongan didirikan oleh Sunan. Nomor 3, peninggalan terkenal Sunan Kudus adalah. Nomor 4, tembang Islami untuk dolanan anak-anak merupakan jasa dakwahnya Sunan. Nomor 5, sasaran dakwah Sunan Muria ditujukan kepada. Demikian pembahasan tentang Wali Songo. Yuk, supaya channelnya ini berkembang dan bermanfaat, manfaatkan jarinya untuk klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.